Hari ini kami menerima Kepala Badan Narkotika Nasional Pak Martinus dan kami berdiskusi tentang upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, dan beliau menjelaskan kepada kami bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang harus dilakukan secara intensif dan masif karena ada 3,33%. 3,33 juta. Ya, 3,33 juta. orang Indonesia 33 juta. 3,30 juta orang Indonesia yang terpapar narkoba, usianya dari mulai berapa tadi Pak? Ada 10 tahun sampai 60. Dari 10 tahun sampai 60 tahun, sangat variatif dan usia produktif rata-rata, sehingga apa yang menjadi tekad Presiden Prabowo untuk melakukan pemberantasan narkoba adalah sebuah langkah yang strategis, penting, dan harus mendapatkan support. Karena itu sebagai Kepala BNN, Pak Martinus ingin mendapatkan support, dukungan dari semua lembaga termasuk pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beliau merasa perlu mendapatkan dukungan itu dan beliau hari ini berdiskusi kepada kami sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beberapa langkah beliau usulkan untuk dilakukan penguatan, dari mulai penguatan kelembagaan untuk efektivitas langkah beliau sebagai lembaga yang menanggung jawab pada pemberantasan BNN, pemberantasan narkoba, termasuk rehabilitasi bagi para mereka yang sudah terdampak pada narkoba itu. Kira-kira itu diskusi kami dengan beliau yang cukup intensif pada hari ini. Mohon izin saya menambahkan bahwa kalau kita melihat narkoba hari ini pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan Bapak Presiden kita sudah menyadari itu, bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, pemberantasan terhadap narkoba ini dengan menguatkan dengan kemampuan intelijen. Saya menangkap beberapa pernyataan beliau dalam beberapa kesempatan bahwa kekuatan intelijen inilah yang harus dikuatkan, dan beliau sebagai latar belakang militer, beliau menyadari itu bahwa kita harus punya intelijen yang kuat, dan untuk menjawab itu kami akhirnya harus menghadap kepada Pak Ketua MPR untuk mendapat dukungan bahwa ada kelemahan-kelemahan kita, yaitu kelemahan di bidang intelijen khususnya untuk narkoba. Kita ketahui bahwa yang kita hadapi hari ini adalah jejaring organisasi internasional, organisasi namanya kejahatan transorganized crime. Kita tidak bisa menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan ordinary, tapi kita harus mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan extraordinary. Salah satu pendekatan extraordinary adalah pegelaran jejaring intelijen secara 1x24 jam sepanjang tahun, karena kita menghadapi satu kekuatan besar, baik kekuatan struktural organisasi itu, organisasi narkotik, maupun kita menghadapi kekuatan finansial mereka, maka harus dihadapi dengan kekuatan-kekuatan intelijen juga. Itu kira-kira seperti itu. Wilayah mana yang menjadi hotspotnya Pak di Indonesia ini Pak, kira-kira Pak? Mohon izin Pak Ketua, jadi setelah kami memetakan wilayah yang rawan masuknya penyelundupan narkotika itu, seluruh pantai timur Sumatera itu sangat rawan sekali. Kemudian perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Lalu kemudian pesisir barat Pulau Sulawesi, karena berhadapan langsung dengan perairan internasional dan berbatasan langsung dengan perairan Tawau, Kalimantan Malaysia bagian timur. Nah, itulah yang kita kuatkan operasi-operasi intelijen di spot-spot tersebut. Pak Muzadi, apakah